Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kakak Nirma Fatmala Sandi di Pintar Kimia Channel. Kali ini di video ini Kakak akan membahas tentang nomor atom dan nomor massa. Ini ada di pelajaran kelas 10 semester 2. Oke, langsung saja kita cek videonya. Tonton ya sampai habis. Nomor atom dan nomor massa. Nomor atom dan nomor massa itu terdapat di setiap atom atau atom penyusun suatu unsur. Unsur-unsur di alam itu sangat banyak sekali. Contohnya ini, Ca itu memiliki massa atom, kemudian juga ada nomor atomnya di sini. Nih ya, bisa dilihat ya. Jadi setiap unsur itu pasti memiliki nomor atom dan nomor massa. Unsur-unsur yang ada di alam ini sangat banyak sekali berbagai jenis. Jadi di sini di tabel periodik bisa dilihat ya, banyak sekali. Pembeda antara unsur yang satu dengan unsur yang lain itu adalah terletak pada nomor atom dan nomor massanya. Sekarang kita akan membahas apa sih nomor atom dan nomor massa itu. Jadi kalau kita menulis, yang pertama adalah penulisan lambang atom suatu unsur. Jadi kalau menuliskan lambang atom suatu unsur itu adalah X, kemudian yang bagian atas itu adalah A, bagian bawah itu adalah Z. Ini ya, ini adalah lambang suatu unsur. Kemudian A ini apa sih? A ini adalah nomor massa. Kemudian Z ini adalah nomor atom. Jadi yang atas nomor massa, yang bawah Z ini namanya adalah nomor atom. X ini adalah lambang unsur. Lambang unsur itu banyak sekali ya, bisa dilambangkan dengan C, yaitu unsur karbon, kemudian O, unsur oksigen, ya. Jadi seperti itu. Kemudian contohnya, Jadi sini ada contoh ya. Contoh aku ambil yaitu atom C, karbon ya ini ya. Karbon itu memiliki nomor massanya 12, nomor atomnya adalah 6. Ini ya. Kemudian ada lagi O, itu adalah oksigen. Nomor massanya adalah 16, nomor atomnya 8. Kemudian ada N, nitrogen. Nomor massanya 14, nomor atomnya 7. Jadi ini bisa dilihat di tabel periodik ya. Jadi semua nomor atom sama nomor massa itu bisa dilihat di tabel periodik. Kemudian apa sih nomor atom itu? Di sini tak kasih penjelasan ya. Nomor atom itu adalah jumlah proton atau elektron dalam tiap atom. Jadi nomor atom itu adalah melambangkan jumlah proton dan elektronnya dalam tiap-tiap atom. Kemudian nomor massa, apa sih nomor massa itu? Nomor massa adalah jumlah total proton
dan neutron yang terdapat dalam inti atom. Jadi di sini kita bisa lihat ya, kalau nomor atom itu adalah jumlah proton atau elektronnya dalam tiap-tiap atom. Kalau nomor massa itu adalah jumlah total proton dan neutron yang terdapat dalam inti atom. Dan jadi di sini kalau kita bisa gambarkan ya, atom itu memiliki bagian inti itu adalah terdiri atas muatan positif sama netral di sini. Kemudian kulitnya itu diisi oleh elektron-elektron seperti ini ya. Jadi ini adalah struktur atom. Misalkan gini. Bagian yang di dalam ini itu adalah terdiri atas positif, itu yang dinamakan dengan proton. Kemudian yang tidak bermuatan atau netral itu yang namanya adalah neutron. Biasanya simbolkan dengan P, neutron itu dengan N. Kemudian min di sini ini adalah lambang dari elektron ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang nomor atom, berarti itu menunjukkan jumlah proton yang ada di dalam inti atom ini sama jumlah elektronnya, itu kalau ditanyakan nomor atomnya. Kalau nomor massa itu menandakan adanya jumlah proton dan neutron, jadi cuma yang ada di dalam inti atom gitu ya. Jadi atom itu terdiri atas proton, elektron, dan neutron. Kemudian kakak punya contoh soal nih. Contoh soal. Jadi kalau misalkan kakak punya, tadi tak ambil yang di sini dulu ya, ini ya, karbon 12. Jadi ada 12, 6 karbon gini ya. Kalau X-nya ini adalah lambang tadi ya. Jadi lambang unsurnya adalah C, karbon ya. Kemudian A-nya, A ini adalah, A tadi apa? A tadi adalah nomor massa ya. Jadi A-nya itu nomor massa. Nomor massanya itu letaknya di atas, berarti jumlahnya adalah 12. Kemudian kalau yang ditanyakan nomor atom yaitu Z itu adalah 6. Kemudian kalau ditanyakan seperti ini, berapa jumlah proton, elektron, dan neutron yang terdapat di dalam atom karbon? Berarti proton. Proton tadi kan menyatakan jumlah nomor atom ya. Berarti proton itu sama dengan Z, diingat-ingat. Jadi proton itu jumlahnya sama dengan nomor atom. Nomor atom jumlahnya berapa? 6 ya. Berarti protonnya jumlahnya 6. Kemudian elektron. Elektron itu juga ditunjukkan melalui nomor atom. Nih ya. Nomor atom adalah jumlah proton atau elektron dalam tiap atom. Berarti kalau ditanyakan jumlah elektron dalam suatu atom, itu jumlahnya adalah sama dengan Z atau sama dengan nomor atom, yaitu 6. Kemudian kalau yang ditanyakan itu adalah neutronnya. Ingat-ingat ya, neutron itu adalah 12 ini berarti A kurangi Z. Jadi kalau yang ditanyakan neutron itu adalah yang atas dikurangi yang di bawah. Jadi yang atas kurangi yang di bawah itu namanya adalah nilai dari neutron suatu atom. Berarti 12 dikurangi 6 hasilnya adalah 6.
Jadi di dalam atom karbon itu terdapat proton sejumlah 6, elektron sejumlah 6, kemudian neutronnya juga sejumlah 6. Contoh soal lagi ya. Di sini ada kalsium sama fluor. Kemudian sekarang kita cari yang kalsium dulu ya. Kalsium X, di sini lambang X-nya itu adalah berarti Ca ya. Jadi atom Ca di sini. Kemudian Z itu adalah nomor atom, berarti yang di bawah ya. Nomor atomnya adalah 20. Ya, ini ya nomor atom itu letaknya di bawah Z itu. Kemudian nomor masanya A itu adalah lambang dari nomor massa, itu jumlahnya adalah 40. Protonnya berapa? Proton, diingat-ingat ya, proton itu jumlahnya sama dengan Z. Berarti Z-nya 20, berarti protonnya juga 20. Kemudian elektronnya jumlahnya juga sama dengan Z atau sama dengan nomor atom. Berarti jumlahnya juga 20. Neutron itu adalah sama dengan A dikurangi Z. Ingat-ingat ini ya. A kurangi Z berarti 40 dikurangi 20 jadinya 20. Jadi kita bisa menentukan sekarang di dalam atom kalsium terdapat proton sejumlah 20, elektronnya sejumlah 20 dan neutronnya sejumlah 20. Sekarang yang fluor X, ini lambangnya dari atom, lambangnya adalah F. Z-nya adalah nomor atom yang di bawah yaitu 9. Nomor massanya adalah yang bagian atas 19. Protonnya sama dengan yang bawah ya. Proton itu sama dengan Z berarti 9 juga. Elektronnya yang di bawah 9. Neutronnya adalah 19 dikurangi 9 sama dengan 10 ya, gini ya. Berarti di dalam atom fluor itu terdapat proton sejumlah 9, elektron sejumlah 9 dan neutronnya sejumlah 10 seperti itu. Lalu sekarang kita pelajari jika apabila atom yang berupa ion positif atau ion negatif. Jadi gimana sih menentukan jumlah proton sama elektron dan neutronnya jika atom itu bermuatan positif atau negatif? Maksudnya atom bermuatan positif atau negatif itu contohnya seperti 19M 9 ya, ini ya. 19 9F min, kemudian 40 20 Ca 2+. Seperti ini namanya adalah atom yang berupa ion ya. Ini adalah atom yang berupa ion negatif karena di sini ada minnya. Kemudian ini adalah atom yang berupa ion positif karena ada 2+-nya yaitu ion positif ya di sini. Kemudian bagaimana sih cara menentukannya? Diingat-ingat ya. Kalau negatif, kalau ionnya itu negatif, artinya adalah menyerap elektron. Karena semakin min semakin negatif berarti elektronnya semakin bertambah, berarti menyerap elektron atau elektron bertambah.
Kalau positif itu artinya adalah kalau positif itu artinya adalah melepas elektron atau elektronnya, bentar ya, kok nggak fokus ya ini ya, sebentar, atau elektronnya berkurang. Jadi ada ion positif dan ion negatif. Kalau negatif itu artinya menyerap elektron atau elektronnya bertambah. Kalau positif artinya adalah melepaskan elektron atau elektronnya berkurang. Jadi di sini yang dibuat permainan adalah elektronnya. Jadi elektronnya bisa berubah, bertambah atau berkurang. Kalau proton sama neutron itu harus tetap, diingat-ingat ya. Tak tulis di sini, proton dan neutron tetap. Elektron berubah. Ini yang paling penting ya. Kalau kita mengerjakan menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron di dalam suatu atom yang memiliki ion positif dan ion negatif. Lalu contohnya ini tadi ya, kita kerjakan yang 19 F min. Maka X-nya di sini adalah F ya. Kemudian Z-nya, nomor atomnya adalah 9 ya. Z itu adalah nomor atom bagian bawah. A-nya adalah nomor massa, yaitu bagian atas 19. Kemudian protonnya kan sama dengan Z ya, sama dengan 9 juga berarti ya di sini, karena protonnya itu dan neutronnya harus tetap jumlahnya, yang berubah hanya elektron. Kemudian elektronnya sekarang, nah ini kita sekarang elektronnya itu berubah kalau ada ion positif dan ion negatif. Awalnya elektronnya itu kan sama dengan Z, yaitu 9 ya, sama dengan 9. Karena ada min di sini, min itu artinya adalah menyerap elektron. Kalau minnya cuma 1, berarti menyerap elektron 1 di sini ya, menyerap 1 elektron. Berarti kalau menyerap 1 elektron, elektronnya bagaimana? Bertambah, berarti ditambah 1 ya, sama dengan 10 gitu ya. Berarti elektronnya awalnya dia 9, karena ada min, menyerap 1 ditambah 1 jadi 10. Kemudian neutronnya jumlahnya juga harus tetap sesuai dengan rumus awal tadi, yaitu 19 kurangi 9 yaitu 10 gitu ya. Jadi neutronnya itu bukan 19 dikurangi 10, tapi 19 dikurangi 9, tetap seperti awal tadi. Yang berubah, diingat-ingat, hanya elektronnya saja gitu ya, seperti itu. Sekarang yang Ca 2 plus 40 20 ya. Di sini X-nya lambang dari atomnya adalah Ca ya. Jadi X-nya adalah Ca. Kemudian Z-nya nomor atom, berarti yang bawah ya, nomor atomnya diingat-ingat 20. Kemudian A nomor masanya adalah bagian atas, berarti 40. Proton itu sama dengan Z, berarti sama dengan 20. Elektron itu sama dengan Z juga, yaitu berapa? 20 juga ya. Tapi karena di sini ada positif, tanda plus tadi artinya adalah
melepaskan elektron ya. Jadi plus tandanya adalah melepaskan elektron. Kalau 2 plus berarti melepaskan 2 elektron. Berarti kalau melepaskan 2 elektron, awalnya elektronnya 20, berkurang jadi berapa ini? Berkurang 2 jadi 18 karena dilepaskan 2 elektron, berarti jumlahnya adalah 18. Neutronnya tetap seperti rumus awal, yaitu yang atas dikurangi yang di bawah, berarti 40 kurangi 20 berarti 20, seperti itu ya. Ingat-ingat yang berubah hanya elektronnya saja. Proton sama neutronnya seperti rumus yang awal tetap ya. Kemudian sekarang 23 11 Na+. Lambang atomnya adalah Na. Kemudian Z-nya nomor atom itu bagian bawah berarti 11. Nomor masanya adalah bagian yang atas 23. Proton itu sama dengan Z, berarti sama dengan 11 ya. Elektron juga sama dengan Z, sama dengan 11. Tapi karena ada tanda plus 1, dilepaskan 1, berarti dikurangi 1, jadi 10. Neutronnya 23 dikurangi 11, berarti berapa nih? 12 ya. 12 ya. Seperti itu. Kemudian 16 8 O2-. Berarti di sini X lambang unsurnya adalah O ya, ini ya. Kemudian Z-nya itu yang bagian bawah yaitu 8 nomor atom. Nomor masanya bagian yang atas yaitu 16. Kemudian protonnya sama dengan Z yaitu 8. Elektronnya juga sama dengan Z yaitu 8. Karena ada tanda 2-, artinya menyerap 2 elektron. Berarti elektronnya bertambah 2. Seperti ini, berarti jumlahnya jadi 10 ya elektronnya. Neutronnya 16 dikurangi 8, berarti sama dengan 8. Seperti itu ya, jadi contoh-contoh soalnya. Jadi kita sekarang bisa menentukan berapa jumlah proton, elektron, dan neutron di dalam suatu atom atau di dalam suatu ion. Jadi kalau kita mau nih bisa menentukan semua proton, elektron, dan neutron yang ada di tabel periodik ini ya. Tabel periodik ini jumlahnya ada berapa ya di sini? Sekitaran 118 ya. Jadi unsur itu sangat banyak sekali di sini ya. Jadi semangat belajar, selamat mengerjakan juga ya untuk mengerjakan nomor atom dan nomor masanya. Kalau sudah paham tentang nomor atom dan nomor massa suatu atom, kita bisa menentukan isotop, isoton, isobar, ataupun isoelektron. Jadi, atom itu pasti berbeda ya, nomor atom dan nomor massanya setiap atom. Karena ada perbedaan nomor atom dan nomor massa suatu atom, itu maka dibagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4. Jadi menurut penulisan lambang atom suatu unsur, itu dibagi menjadi 4 pasangan atom. Jadi contoh kalau isotop di sini ya. Isotop itu adalah kedua atom yang mempunyai nomor atom sama dan nomor massa berbeda. Jadi kalau ada 2 atom, ini ada 2 atom ya, ada nitrogen, sama ya atomnya, tapi yang berbeda apanya di sini? Yang berbeda adalah nomor massanya. Nomor massa itu yang atas ya. Jadi 13, dan yang satunya 14. Jadi nitrogen itu memiliki nomor massa 13 dan nomor massa 14. Tetapi nomor atomnya sama yaitu 7. Suatu atom, kedua atom yang memiliki nomor atom sama,
nomor massa berbeda, namanya adalah isotop. Jadi kedua atom ini berhubungan yang dinamakan dengan isotop atau berisotop gitu ya. Jadi nomor atom sama, nomor massa berbeda, namanya adalah isotop. Atau kalau kita menghafalkan adalah topi atom. Top, isotop, topi atom, atomnya yang sama, seperti itu ya. Kemudian isobar. Isobar, kedua atom yang mempunyai nomor massa yang sama dan nomor atom yang berbeda. Ada dua atom di sini ya. Dua atom yaitu atom karbon dan atom nitrogen. Atom karbon nomor massanya 13, nomor atomnya 6. Nitrogen nomor massanya 13, nomor atomnya 7. Yang sama apa antara kedua atom ini? Antara kedua atom ini yang sama adalah yang bagian atas atau nomor massa. Berarti kedua atom yang mempunyai nomor massa sama dan nomor atom yang berbeda, namanya kedua atom ini berhubungan isobar atau berisobar ya di sini ya. Namanya adalah isobar. Isobar baris massa. Massa yang sama ya. Jadi massanya yang sama kalau isobar itu. Kemudian yang ketiga yaitu isoton. Kedua atom yang mempunyai jumlah neutron yang sama. Kedua atom yang mempunyai jumlah neutron yang sama. Kita ingat ya, neutron itu adalah bagian atas A kurangi Z ya. Jadi 13 kurangi 16 itu nanti hasilnya adalah neutron ya di sini ya. Jadi di sini ada oksigen, ada nitrogen di sini ya. 32 dikurangi 16 berapa nih? 16 ya. 16 ya. Berarti nitrogennya itu neutronnya 32 dikurangi 16 berarti 16. Oksigennya di sini 31 kurangi 15. 1 kurangi 15 berarti juga 16. Berarti kalau isoton itu kedua atom itu memiliki neutron yang sama. Isoton neutron sama gitu ya. Isoton neutron sama. Isotop topi atom, atomnya sama. Isobar baris massa, massanya yang sama. Isoton tonnya yang sama, berarti neutronnya yang sama. Kemudian yang keempat yaitu isoelektron. Isoelektron adalah kedua atom yang mempunyai jumlah elektron sama setelah melepaskan atau menangkap elektron. Jadi kalau di sini ada isoelektron, berarti atom itu berupa ion positif ataupun ion negatif. Jadi kalau elektronnya sama setelah dilepaskan atau setelah ditangkap, kalau elektronnya sama, itu namanya adalah berhubungan isoelektron. Jadi, yang di sini elektronnya jumlahnya 11 ya. Elektronnya 11. Karena ada plus, artinya adalah melepaskan satu elektron. Diingat-ingat, plus melepaskan 1 berarti dikurangi 1. Jumlahnya jadi 10. Ini F-nya, elektronnya awalnya jumlahnya 9. Karena ada tanda negatif, artinya adalah menyerap 1 elektron. Kalau diserap berarti elektronnya bertambah 1. Ya, jadi kalau elektronnya sama, di sini 10, di sini juga 10 ya. Setelah melepaskan elektron dan setelah menangkap elektron, itu namanya adalah isoelektron. Seperti itu. Contoh soalnya sekarang, tentukan hubungan antara kedua atom berikut ini. Yang A, ini udah ada garis hijaunya. Kalau yang bawah sama itu berarti nomor atomnya yang sama ya. Nomor atom sama berarti topi atom, berarti isotop ya.
isotop tapi atom nomor atomnya sama. Yang B, 19 kurangi 9 neutronnya 10. Neutronnya di sini juga 10. Nomor masanya berbeda, yang ini 19, ini 20. Berarti di sini antara F sama Ne ini berhubungan isoton ya, karena yang sama adalah neutronnya. Yang C sekarang, karbon dan nitrogen nomor atomnya berbeda bagian bawah, yang sama adalah nomor masanya bagian atas, berarti isobar. Isobar ya, nomor massa itu isobar. Yang D, karena ada plus sama min, berarti udah jelas, berarti hubungan antara kedua atom ini adalah elektron. Karena di sini elektronnya awalnya 19. Karena dilepaskan 1, 19 dikurangi 1 jadi 18. Yang Cl awalnya elektronnya 17, karena menyerap 1 berarti elektronnya bertambah 1 ya. Berarti di sini elektronnya jadi 18 juga. Seperti itu. Jadi di sini kesimpulannya, hubungan antara atom-atom itu dibagi menjadi 4. Ada isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Jadi dilihat yang sama apanya sih? Kalau yang sama itu nomor atomnya, berarti isotop. Yang sama nomor masanya, berarti isobar. Yang sama nomor neutronnya, berarti isoton. Yang sama elektronnya setelah dilepas dan ditangkap, berarti isoelektron. Seperti itu ya. Terima kasih ya bagi yang sudah menonton videonya sampai habis. Jika ada pertanyaan atau komentar, tulis di kolom komentar ya, atau boleh lewat via WA.